Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, shalom, puji nama Tuhan. Kita datang di tempat ini pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama satukan hati kita memulai ibadah kita hari ini. Terima kasih Tuhan, hati kami datang dengan limpah, ucapan syukur karena kebaikan-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memulai ibadah kami hari ini Tuhan Yesus. Biar setiap kami yang datang di tempat ini maupun setiap kami yang bergabung secara online Tuhan, boleh menikmati hadirat-Nya Tuhan, boleh merasakan kasih-Nya Tuhan ada di tengah-tengah setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulai ibadah kami dengan ucapan syukur hanya kepada Tuhan saja, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita datang kepada Tuhan kita yang luar biasa hari ini. Terima kasih Tuhan. Kita mau nyatakan bentuk rasa cinta kita kepada Tuhan kita. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Bersama-sama katakan, aku mengasihi. Katakan saudara, Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari datang kepada Tuhan. Aku mengasihi. Mari naikkan ucapan syukur kita saudara. Terima kasih Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Hanya Engkau Tuhan, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saya undang setiap kita pagi hari ini untuk datang kepada Tuhan, memperbaharui komitmen kita bersama dengan Tuhan, menyatakan betapa kita mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita mau berjanji hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kembali merenungkan firman-Nya, untuk terus memegang perintah-Nya, untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan saja. Ini setiap kami Tuhan, hari ini kami datang dengan komitmen kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku mengasihi. Katakan saudara, Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus. Berfokus hanya kepada Tuhan saja, segenap
jiwaku renungkan firman-Mu. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangku renungkan firman-Mu. Siang dan malam kami datang Tuhan, mari masuk ke dalam hadirat-Nya Tuhan saudara. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanya untuk menyenangkan-Mu. Mari naikkan ucapan syukur-Mu. Tiada seorang pun berdiam diri. Oh sembah Yesus Tuhan. Segala pujian hanya untuk-Mu Allah. Kami mau bawa hidup kami Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, hanya untuk-Mu. Setiap hati kami Allah hanya menyembah-Mu Tuhan. Engkau Allah yang hidup. Segala pujian hormat ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jesus. Biar setiap kami menyembah-Mu, mari datang ke dalam tangan-Nya. Biar setiap kami datang hari ini Tuhan dengan ucapan syukur karena kebaikan-Mu. Engkau Tuhan. Biar setiap kami datang hari ini Tuhan tidak mengenakan topeng, tapi apa adanya kami hari ini. Kami masuk ke dalam tangan-Nya Tuhan, masuk ke dalam hadirat-Nya Tuhan, untuk menyatakan komitmen kami di hadapan Tuhan, memperbaharui visi kami bersama dengan Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan saja. Biar setiap kami pagi hari ini Tuhan memiliki komitmen yang baru untuk hidup bersama dengan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari saya undang untuk setiap kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mau menyatakan komitmen kita kepada Tuhan hari ini. Kita mau naikkan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Katakan, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau. Angkat tanganmu, katakan, sekali Yesus,
kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta kau. Naikkan saudara sekali, Yesus sekali. Yesus selamanya, Yesus Harapanku takkan hilang, karena kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau sekali, Yesus sekali. Yesus selamanya, Yesus naikkan takkan hilang, karena kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Sekali Engkau Tuhan, sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau karena kasihnya, karena kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Biar setiap kami saat ini Tuhan menyatakan komitmen kami kepada Engkau. Sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Apapun saat ini Tuhan yang ada di hadapan kami, yang meragukan langkah setiap kami, hari ini kami mau nyatakan, Kau tidak berkuasa atasku, karena aku mau terus berjalan bersama dengan Tuhanku yang hidup. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi saudara katakan, sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Mu Tuhan, karena kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau. Saudara saja naikkan sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau karena kasihnya, karena kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau karena kasih-Mu Tuhan, karena kasihnya sekarang ku ada. Katakan saudara, oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Biar setiap kami saat ini memegang komitmen kami kepada Tuhan. Ku cinta kau selamanya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap pertolongan, penyertaan, anugerah yang tidak pernah henti-hentinya kami rasakan di hari-hari kami. Engkau baik Yesus. Terima kasih Tuhan.
Biar setiap kami hari ini datang dengan hati yang penuh ucapan syukur, bersuka cita karena kebaikan Tuhan, karena kesukaan akan kasih-Nya Tuhan untuk hidup setiap kami. Di dalam nama Yesus, untuk setiap kita yang siap memuji Tuhan dengan sukacita, bersama-sama dengan saya katakan, amin. Puji nama Tuhan. Siapa yang bersukacita hari ini boleh lambaikan tangannya saudara. Yes, katakan dulu kanan kirinya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, selamat beribadah. Dengan tema kita hari ini, komitmen bukan kompromi. Kita percaya kita mau terus pegang komitmen kita bersama dengan Tuhan. Maju sampai akhir, amin saudara. Amin saudara, karena yang penting bukan di startnya saudara, tapi di akhirnya saudara, amin. Toel dulu kanan kirinya, yang penting akhirnya, yes. Puji nama Tuhan, sebab kita percaya bersama dengan Tuhan. Kita menemukan pilihan yang tepat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama dengan saya saudara naikkan. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Katakan kau beri keselamatan, amin. Beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Katakan, jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni, sucikan, amin, dari segala yang jahat. Bersama-sama, say, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Katakan komitmen saudara, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau tutur kata firman-Mu, amin, yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran. Katakan, adalah apa saudara? Adalah pilihanku, amin. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi saudara, katakan komitmenmu di hadapan Tuhan. 1, 2, 3, say. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika kami akui Tuhan, yes, semua dosaku, Engkau setia, amin. Kau kan mengampuni, sucikan, dari segala yang jahat. 1, 2, 3, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Kami tak mau kompromi lagi Tuhan. Kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Nyatakan
di dalam Tuhan. Sebab Kau adalah pilihan setiap kami Tuhan. Bersama-sama saudara katakan, tak mau say. Kurang keras saudara. Nyatakan komitmenmu untuk Tuhanmu hari ini. Katakan tak ingin kompromi Tuhan. Kompromi say. Tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskan setiap kami. Yesus, kebenaran-Mu adalah tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskan kami Tuhan. Kan ku Yesus, kebenaran-Mu adalah apa saudara? Pilihanku para sekali lagi katakan parara say parara. Sukacita yang luar biasa untuk Tuhan kita yang luar biasa, amin saudara. Mari lebih luar biasa lagi untuk Tuhan kita, sebab kita percaya bersama dengan Tuhan tidak pernah ada keraguan. Bersama dengan Tuhan ada sukacita dan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Saudara saja katakan, Tuhanlah. Kurang keras saudara. Mari nyatakan dengan imanmu. Dia gunung batu dan keselamatanku hanya padamu Tuhan. Hatiku percaya, katakan Kaulah menara, Kaulah menara. Dan apa saudara? Dan kota perlindungan. Bersama-sama ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku pernah berubah hatiku. Amin. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setia-Mu Tuhan tak pergi dariku. Terima kasih Tuhan. Sekali katakan saudara, Tuhanlah. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, hanya padamu Tuhan. Hatiku percaya, Kaulah menara, Kaulah menara. Dan apa saudara? Dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setia-Mu Tuhan tak pergi dariku. Amin. Semuanya, ku mau selalu bersyukur, katakan sebab cinta-Mu pada. Lebih keras lagi saudara. Terus hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Bersama-sama serukan, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya Tuhan, walau bumi bergoncang,
setiap kami. Kasih setia, katakan tak pergi dariku. Sekali lagi, setia. Apa saudara? Tak pergi dariku. Berikan sorak-sorak yang luar biasa untuk Tuhan kita, yes. Siapa yang percaya kasih setia Tuhan tidak akan pernah pergi dari setiap kita. Amin saudara. Amin saudara. Kurang keras aminnya. Amin saudara. Amin. Yes. Puji nama Tuhan. Silakan berduduk Bapak Saudara dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bersama-sama saudara katakan, seperti rusa yang haus, kami rindu Tuhan, aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwa kami, begitupun jiwaku Tuhan.
hadapan Tuhan kita saudara. Apa adanya sebagaimana kau ada saat ini di hadapan Tuhan. Tersungkur di bawah kakinya, datang dengan segenap hatimu saat ini. Ini setiap kami Tuhan, kami datang. Dengan apa adanya kami, sebagaimana kami ada hari ini Tuhan. Sebab Kau Allah yang tahu segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Mari berdoa saat ini saudara, datang kepada Tuhan. Naikkan ucapan doamu kepada Tuhan. Serukan komitmenmu kepada Tuhan. Ucapkan ucapan syukurmu kepada Tuhan saat ini. Katakan terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Nyatakan kasih-Mu Tuhan. Lepas pribadi, lepas pribadi hanya kepada Tuhan saja. Fokus saudara kepada Tuhan saja. Saya beri waktu saudara untuk menikmati Tuhan saat ini. Datang pribadi kepada Tuhan, berkomunikasi kepada Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Biar setiap kami datang saat ini apa adanya Tuhan. Sebagaimana kami ada saat ini. Untuk meriset ulang komitmen kami bersama dengan Tuhan. Untuk memperbaharui perjanjian kami dengan Tuhan. Sungguh Bapa, Kaulah segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Hanya Engkau. Naikkan saudara. Pribadi yang mengenal. Sungguh tidak ada yang lain Tuhan. Tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, Kau tahu. Fokus kepada Tuhan saja. Bahwa setiap kami lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, katakan hanya Engkau. Pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, Kau tahu.
Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Mari bersama-sama kita naikkan doa Bapa kami saudara. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, bersama-sama dengan saya katakan, amin. Puji nama Tuhan. Boleh tepuk dulu kanan kirinya, katakan saya bangga kamu ada di sini hari ini. Puji nama Tuhan. Saya akan duduk Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita akan menyaksikan video pengumuman minggu ini. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Ya, hari ini cuacanya masih sama ya dengan minggu-minggu kemarin. Ya, masih terus dingin ya. Tapi saya percaya Bapak Ibu terus on fire. Amin. Tepok lagi yang kenceng, on fire dong. Ya. Jangan terus terbawa suasana ya. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita akan baca pengakuan iman kita ya. Mari kita baca dengan bersungguh-sungguh hati, seperti topik hari ini, komitmen ya, bukan kompromi. Kita baca ini untuk komitmen ya. 2, 3, pengakuan iman. Kami percaya Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Kedua, kami percaya Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3 pribadi di dalam satu Allah. 3,
Kami percaya Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal yang dilahirkan oleh perawan Maria yang dinaungi oleh Roh Kudus. Bahwa Yesus telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Bahwa ia telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Pengantara kita. 4, kami percaya semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. 5, kami percaya pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. 6, kami percaya setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 7, kami percaya penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. 8, kami percaya baptisan Roh Kudus adalah saat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saat itu juga Roh Kudus ada bersama di dalam hidup kita. Dan selanjutnya setiap hari harus mengalami kepenuhan Roh Kudus untuk hidup memuliakan Allah. 9, kami percaya perjamuan kudus dilakukan setiap kali untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain. 10, kami percaya kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. 11, kami percaya Tuhan Yesus Kristus akan turun dari surga untuk membangkitkan semua umat yang telah mati dan mengangkat semua umat yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan Dia di udara. Kemudian Ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan dan memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Terakhir, 12, kami percaya pada akhirnya semua orang mati akan dibangkitkan. Orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau terus ingatkan bahwa tema kita sepanjang tahun ini bicara tentang the year of excellent ministries ya. Biarlah kita mau sungguh-sungguh menggenapi di tahun ini dan tahun-tahun mendatang pelayanan kita baik secara pribadi maupun secara berjemaat, bergereja, kita bisa terus memiliki pelayanan yang luar biasa ya. Dan biar ini menjadi satu kerinduan Tuhan yang terus ada di dalam hati kita. Dan tema kita sepanjang bulan ini di bulan Februari tahun 2026, ya kita udah masuk bulan kedua ya di tahun yang baru ini, yaitu tentang dinamika pelayanan. Tentu kalau bicara dinamika pasti ada banyak hal-hal yang terjadi ya, dan banyak hal-hal yang mengalami perubahan ya. Dan ini menjadi satu hal yang perlu kita bahas sepanjang bulan ini supaya setiap kita tidak terkaget-kaget ya, supaya kita tidak merasa kaget dengan hal-hal yang terjadi dalam pelayanan kita, apalagi yang baru pelayanan. Biarlah semua kita mengerti bahwa Tuhan sesungguhnya pasti akan menyertai kita karena kita melakukan bagian yang paling penting yang Dia perintahkan bagi hidup kita. Amin. Yaitu kita harus melayani. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan lihat hambanya yang luar biasa. Beliau sebagai seorang dosen, ya dosen teologi tingkat tinggi Bapak Ibu. Ya, kalau bilang ilmunya itu udah ilmu tingkat dewa ya. Dan beliau sebagai juga seorang misionaris dari WGM ya, Walk Jesus Ministry ya. Dan ini satu pelayanan kegerakan yang pernah kita lakukan juga sekitar setahun yang lalu. Dan biarlah ini jadi satu pelayanan yang luar biasa. Jadi beliau juga seorang pelayan Tuhan dan beliau terus suka dengan Indonesia. Buktinya dia bertahun-tahun di Korea Selatan, orang Indonesia bertahun-tahun di Korea Selatan, akhirnya balik lagi ke Indonesia lagi Bapak Ibu. Artinya dia cinta sama Indonesia ya. Dan
hari ini beliau bersama-sama dengan kita semua. Mari kita sebut sama-sama Ibu Pendeta Esther Tampu Bolon dari Jakarta. Silakan Bu. Terima kasih Pak. Perkenalannya luar biasa sekali ya. Terima kasih Pak. Ya Bapak Ibu Shalom. Annyeonghaseyo. Pesan Ibu Frida tadi ya, Bu ngomong bahasa Korea dikit gitu. Jadi saya mau ajarin satu kata, mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum tahu. 축복합니다 artinya God bless you. 축복합니다. Coba boleh sapa kanan kirinya bilang 축복합니다. 축복합니다. Oke. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mari kita sama-sama datang ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji Engkau Allah kami yang hidup, yang berada di tengah-tengah kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan kami bisa bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini kami siap mendengar firman-Mu, dibentuk, dikuatkan, diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Oh Roh Kudus, biarlah Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kami, menjamah hati pikiran kami, membuat kami mengerti kebenaran firman-Mu dan memiliki ketaatan untuk turut terhadap kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang terbatas dalam penyampaian kebenaran firman Tuhan, biarlah urapan Tuhan terus berada di tengah-tengah hamba-Mu, biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu sungguh berasal daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Saya bersyukur pagi hari ini saya bisa kembali ke gereja kita untuk melayani firman Tuhan. Dan hari ini saya diberikan tema komitmen bukan kompromi. Bapak Ibu yang terkasih, hidup orang percaya tidak lepas dari pilihan ya. Benar ya Bapak Ibu? Setiap hari kita diperhadapkan oleh pilihan-pilihan. Ada pilihan yang gampang, ada pilihan yang sulit. Ya, biasanya kalau pilihannya gampang kita itu enggak terlalu berpikir ya udahlah jalani aja gitu ya. Kalau pilihan yang besar baru kita berpikir. Tapi Bapak Ibu hari ini melalui Daniel kita akan belajar bahwa segala sesuatu itu dimulai dari hal yang kecil. Pilihan yang kecil itu bisa mengubahkan hidup kita dan pilihan yang kecil itu pun bisa menghancurkan hidup kita. Jadi hari ini kita mau sama-sama belajar Bapak Ibu dari kitab Daniel. Bagaimana Daniel memilih untuk tetap setia, untuk tidak kompromi, untuk berkomitmen di dalam Tuhan. Kata pepatah Indonesia ya Bapak Ibu, karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Jadi jangan karena kompromi hal yang kecil Bapak Ibu rusak semuanya. Mau itu di gereja, mau itu di rumah tangga, mau itu di tempat kita bekerja sama saja Bapak Ibu. Kalau kita ambil langkah kecil yang salah akan rusak sebelanga. Rusak komunitas, rusak gereja, rusak rumah tangga dan rusak juga tempat kita bekerja. Karena itu Bapak Ibu kita harus ya mau mengambil ya tidak berkompromi dari hal yang kecil gitu ya. Karena Alkitab juga mengajarkan iman runtuh karena tidak karena satu dosa yang besar. Ya, Bapak Ibu kalau kita lihat cerita Adam dan Hawa juga ya, kayaknya makan tuh enak elok, cuma makan sekali kayaknya hal yang kecil ya. Tapi itu berakibat besar. Jadi hubungan manusia dan Allah terpisah semenjak itu. Jadi kita mau belajar tentang hidup berkomitmen mulai dari hal-hal yang kecil. Bapak Ibu kita hari ini akan membaca sama-sama dari kitab Daniel pasalnya yang pertama ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10. Saya akan baca ayat yang ke-8, Bapak Ibu ayat yang ke-9. Nanti ayat yang ke-10 kita akan baca bersama-sama. Daniel 1 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10. Demikian kebenaran firman Tuhan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya.
pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, Tony Evans, pengkhotbah di Amerika, pernah berkata demikian. Kompromi adalah kanker gereja. Dan kita harus menyingkirkannya dari tubuh Kristus. Meskipun orang Kristen dapat berkompromi dalam hal preferensi, mereka tidak boleh berkompromi dalam hal prinsip. Kita tidak bisa bersikap berbeda pada hari Minggu dan Senin. Ya. Jadi Bapak Ibu hari Minggu kita kayaknya holy banget ya, kudus banget gitu. Hari Senin, jangankan hari Senin, nanti buka pintu gereja keluar kan, parkiran di depan ditabrak sama orang, udah marah gitu ya, beda. Ya suci di hari Minggu, nanti hari Seninnya udah berubah lagi, nggak boleh. Kita harus hidup dalam prinsip yang sama setiap hari. Ini juga yang dilakukan oleh Daniel, Bapak Ibu. Daniel tidak berkompromi terhadap identitasnya. Ini yang pertama yang kita bisa pelajari dari Daniel. Apa maksudnya? Ini berbicara tentang prinsip Bapak Ibu. Identitas sebagai umat Allah, sebagai anak Allah. Bapak Ibu kalau kita baca kitab Daniel ya, kita tahu ya Daniel dengan 3 temannya. Kadang-kadang saya heran kenapa Daniel aja ya yang ditinggiin ya. Makanya saya mau bilang 4 pemuda Bapak Ibu. Karena Daniel ada temannya yang di goa, singa itu juga berempat, bukan Daniel sendiri ya. Jadi 4 temannya ini ada siapa Bapak Ibu? Hanaya, Misael, dan Azaria. Jadi ada Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Jadi ada 4 orang Bapak Ibu. Mereka adalah keturunan raja ya. Mereka keturunan Raja Yehuda, mereka bukan orang sembarangan. Kalau kita belajar sejarah Israel, kebetulan saya dosen perjanjian lama Bapak Ibu. Tapi wajahnya perjanjian baru ya. Saya dosen perjanjian lama Bapak Ibu, bukan perjanjian baru. Jadi saya itu intermezzo saja. Jadi perjanjian lama. Jadi Bapak Ibu kalau dilihat dalam sejarah Israel Bapak Ibu, orang Israel itu dibuangnya 3 kali ya. Pembuangan pertama, pembuangan kedua, pembuangan ketiga. Begitu juga pulangnya ya. Pulang pertama, kedua, ketiga. Pembuangan pertama itu adalah siapa yang diambil Bapak Ibu? Orang-orang pintar, orang-orang muda, orang-orang jenius, orang-orang berhikmat, orang-orang keturunan raja. Bapak Ibu. Jadi Daniel dan ketiga temannya ini adalah orang yang dibuang, orang yang diambil pada pembuangan pertama. Orang-orang yang cerdas secara intelektual, orang yang berhikmat, orang-orang muda, orang-orang yang berkelas Bapak Ibu. Jadi mereka bukan orang sembarangan. Kalau kita lihat di Daniel pasal 1 juga terlihat jelas. Bapak Ibu, dan apa yang dilakukan Babel untuk pertama kalinya ketika mereka mengambil keempat anak muda ini Bapak Ibu. Yang pertama bukan mukulin atau dimarahin, enggak ya Bapak Ibu. Mereka dimasukkan ke sekolah, mereka dimasukkan ke istana, diajarin budaya Kasdim, bahasa Kasdim, dan mereka diubah namanya. Ya, namanya jadi siapa Bapak Ibu? Belsazar, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bapak Ibu, nama mereka yang diubah. Untuk pertama kalinya, mereka nggak dimarahin, nggak dihukum, mereka diajarin budaya baru, mereka diajarin bahasa yang baru, dan mereka diberi nama yang baru. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ini cara yang pertama. Kenapa Babel melakukan demikian Bapak Ibu? Karena mereka mau mengubah Daniel dan ketiga temannya ini menjadi orang Babel. Mereka diubah menjadi memiliki identitas yang baru. Jadi mereka dikasih budaya yang baru, bahasa yang baru, dan nama yang baru. Bapak Ibu, dunia ini sering sekali ingin mengubah kita. Mengubah nama kita, mengubah identitas kita, mengubah budaya kita, mengubah pola pikir kita. Bapak Ibu, saya selalu bilang sama anak-anak STT, murid-murid saya ya, gak boleh baca quotes. Bacanya firman Tuhan. Gak ada quotes atau hikmat lebih besar, lebih bagus daripada firman Tuhan. Banyak anak muda sekarang lihat TikTok ya. Nanti kalau di kelas pertanyaannya Bu kata si TikTok begini. Banyak anak Gen Z sekarang mungkin gitu ya kalau tanya saya katanya si TikTok begini bener gak Bu? Gitu. Untung masih ditanya ya. Banyak orang itu udah telan mati ya dia udah gak tanya-tanya lagi. Bapak Ibu kita harus berprinsip kebenaran kita adalah firman Tuhan.
Bapak Ibu berbicara dengan bisnis, di firman Tuhan juga ada kok cerita tentang bagaimana harus berbisnis yang benar. Bercerita tentang humanisasi ya, sekarang orang bilang Allah orang Kristen LGBT, katanya apa? Demi humanisasi ya, kemanusiaan. Bapak Ibu Alkitab kita sangat manusiawi, tapi yang salah tetap saja salah. Kita nggak boleh say yes untuk sesuatu yang salah. Ini prinsip, ini identitas kita sebagai orang Kristen. Kita nggak paksa orang lain, kita nggak boleh paksa orang lain untuk percaya dengan apa yang kita percaya. Tapi kita tidak boleh melemahkan, berkompromi dengan prinsip yang firman Tuhan katakan. Itu berbeda. Dan kita nggak boleh apa Bapak Ibu menghakimi orang itu. Kita boleh bilang dosanya salah. Tapi kita bukan menjauhi mereka. Itu juga sesuatu yang berbeda. Dosanya itu dosa, titik. Kalau orangnya mau bagaimana ya itu orangnya. Prinsip kita harus jelas, prinsip orang Kristen. Ada prinsip yang tidak boleh kita ikuti, kita kompromi. Banyak ya Bapak Ibu yang masalah perceraian. Saya pernah ya, saya lihat Gisela Anastasia. Saya sempat baca, waktu itu saya di Korea Bapak Ibu, saya nonton kayaknya kalau saya nggak salah di Instagram. Dia sempat kesaksian waktu itu, kenapa dia bercerai Bapak Ibu, katanya dia keinget sama orang di dalam pesawat terbang. Katanya kan kalau mau jatuh, ibunya dulu yang pakai masker kan, baru anaknya. Jadi dalam rumah tangganya walaupun dia kepikiran sama si anaknya, siapa nama anaknya? Gempi ya. Gempi, tapi dia udah mau mati katanya di rumah tangga itu. Jadi dia mesti napas dulu, kalau dia mau bernapas mau ngapain? Cerai katanya biar dia bisa bernafas. Dia layak bahagia, katanya dia layak bahagia makanya dia mau cerai. Ini prinsip yang berbeda ya Bapak Ibu. Pernikahan orang Kristen kita gak boleh bercerai Bapak Ibu. Walaupun banyak gereja sekarang yang membiarkan perceraian. Ada hukumnya. Di Ulangan 22 juga ada hukumnya. Ada hukum orang Kristen Bapak Ibu tentang pernikahan. Ini prinsip-prinsip yang tidak boleh kita langgar. Jadi bukan berarti kalau suaminya nakal ya udahlah nggak boleh cerai dibiarin aja. Enggak, akan ada hukumnya juga Bapak Ibu. Kita harus baca Alkitab itu detail. Nanti katanya hormatilah orang tuamu, hormatilah suamimu. Jadi mau dipukulin diem aja. Enggak Bapak Ibu. Ada detailnya bagaimana kita harus bersikap. Makanya kita harus baca Alkitab. Itulah pentingnya Bible study. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, prinsip-prinsip ini tidak boleh dilanggar. Dan inilah prinsip yang tidak mau dilanggar oleh Daniel. Bapak Ibu, dia oke namanya diubah, dia belajar bahasa, dia belajar pendidikan. Makanya orang Kristen banyak yang pintar Bapak Ibu. Kita nggak menolak ya pembelajaran, kita nggak menolak sesuatu yang baru. Tapi kita harus memfilter. Yang mana sesuai dengan iman Kristen, yang mana tidak sesuai dengan iman Kristen. Begitu juga dengan Daniel dan ketiga temannya. Bapak Ibu, dia tidak mau makan. Kenapa? Karena makanan itu adalah makanan yang najis. Makanan itu sudah dipersembahkan, kalau kita baca Ulangan dan Imamat ya Bapak Ibu. Makanan itu sudah dipersembahkan sama raja, dewa. Jadi najis, dia tidak mau menajiskan dirinya. Ganti nama still okay, belajar budaya ya still okay, belajar bahasa baru still okay. Tapi untuk menajiskan dirinya menjadi sama dengan bangsa lain dia tidak mau. Prinsipnya dia tetap pegang. Itulah yang juga kita harus lakukan sebagai orang Kristen. Bapak Ibu, ya Timothy Keller bilang seperti ini ya, our identity is not achieved, it is received. Jadi identitas kita sebagai orang Kristen itu bukan sesuatu yang kita achieve, yang kita dapat, yang apa yang kita terima gitu ya. Tapi maksudnya kita dapat dari apa yang kita lakukan. Tapi itu sesuatu yang sudah kita terima. Jadi itu beda, makanya kita sama agama lain beda Bapak Ibu. Kita bukan mengejar keselamatan, tapi kita sudah diselamatkan dan kita hidup di dalam keselamatan. Bukan, kita harus berbuat baik, harus begini, makanya kita dapat keselamatan. Bukan, itu bukan identitas kita. Kita harus ingat siapa kita, identitas kita sebagai orang Kristen. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kadang-kadang saya malu sebagai orang Kristen kalau lihat teman kita ya, agama Muslim contohnya ya. Bapak Ibu mereka tuh sangat strict dengan peraturan mereka, iya enggak? Kalau mereka kemana-mana cari apa makanan yang halal, ya enggak?
Terlepas dari mereka benar-benar percaya atau enggak, benar-benar itu ngerasa najis atau enggak, mereka akan tetap mencari makanan yang halal. Coba orang Kristen Bapak Ibu. Kalau bisa gimana caranya ya supaya melanggar. Katanya enggak ada, saya sering sekali, enggak ada Bu Pendeta itu di Alkitab enggak boleh minum katanya. Enggak ada Bu Pendeta di Alkitab enggak boleh ngerokok. Padahal untuk dia juga ya Bapak Ibu. Untuk kesehatannya, tapi kalau bisa semua yang dibilang di gereja itu dilawan aja, itu kalau orang Kristen. Kalau orang Muslim sebisa mungkin taat. Apa tidak mau makan. Tapi ini berbicara tentang identitasnya sebagai orang Israel, identitasnya sebagai umat Tuhan. Jadi dia tidak mau menajiskan dirinya. Dia menolak asimilasi rohani, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kita harus tolak asimilasi rohani. Sesuatu yang terlihatnya baik, padahal sebenarnya sesuatu yang kelihatannya lumrah, padahal sebenarnya itu merusak identitas kita sebagai orang Kristen. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Desember ini ya, keluarga saya datang. Sebenarnya kakak saya datang sama abang ipar saya dan keponakan saya. Kemudian kami pergi jalan-jalan, akhirnya setelah ibadah, habis itu ibadah terus kami nongkrong di Citra 8 ya. Citra 8 di depan danau-danau itu sambil ngobrol-ngobrol. Kemudian cerita tentang kebetulan abang ipar saya dan kakak saya adalah seorang guru. Kemudian kakak saya itu sebenarnya dia pengen pindah sekolah gitu ya. Jadi dia pernah tanya saya, tahu nggak ya, kebetulan kakak saya guru agama Kristen Bapak Ibu. Jadi kalau guru agama Kristen itu hubungannya bukan di Kementerian Pendidikan tapi Kementerian Agama. Kebetulan saya kenal begitu banyak orang di Kementerian Agama. Karena ada yang pernah sekolah di Korea atau saya pernah tolong mereka apa. Jadi saya punya banyak kenalan di Kementerian Agama. Kemudian suami kakak saya bilang, saya di rumah panggilannya Emi ya. Mi, ada nggak kamu kenal? Karena dia tahu kadang-kadang saya sama orang kementerian, dia tanya, Emi ada nggak kenal orang Kementerian Agama gitu ya. Untuk apa? Iya ini si kakak kamu Cece, manggilnya kami tuh agak aneh keluarganya, manggilnya yang pertama Mbak, yang kedua Cece, yang ketiga Teteh, saya dipanggilnya kakak. Agak aneh ini panggilannya, nggak tahu dari kecil kakak saya yang buat begitu jadi kebiasaan. Jadi dia bilang, Cecemu pengen pindah sekolah tapi sesuai dengan urutan tuh kayaknya nggak bisa pindah-pindah, udah coba bertahun-tahun. Terus saya bilang, oh kalau kenalan ada tapi kalau mau nolongin kayak gitu nggak mau. Terus abang ipar saya bilang, kenapa? Kan aku bilang ya udah ikut aja urutannya, kalau nggak bisa ya berarti nggak bisa. Terus abang ipar saya bilang, kalau ada jalan tol kenapa harus jalan biasa, dia bilang gitu. Kalau ada jalan tol kenapa harus jalan biasa, kan kamu kenal. Kan cuman ngomong aja supaya lebih diperhatikan, karena udah sesuai pun nggak diperhatikan kalau nggak pakai duit katanya. Jadi coba kena, oh itu ada loh kakak saya cuman bilang gitu aja kok katanya. Kalau ada jalan tol kenapa harus jalan biasa. Terus saya bilang, itu mah bukan jangan disamain sama jalan tol, itu nggak apple to apple saya bilang. Beda ya, kalau jalan tol Bapak Ibu resmi ya toh, kita bayar lewat, dibolehkan pemerintah. Kalau ngomong karena suasana teman ini nepotisme namanya, bukan sesuatu yang resmi. Jadi saya bilang saya nggak mau, saya malu nanti khotbah kalau saya tidak berintegritas. Saya malu, saya nggak bisa ngomongin firman Tuhan kalau saya sendiri melakukan hal yang tidak sesuai dengan prinsip kekristenan. Dia coba bujuk saya dengan banyak bujukan, saya bilang nggak mau. Enggak, jangan bikin malu saya, nggak mau. Bapak Ibu, banyak sekali kadang ya hal-hal seperti ini yang kayaknya kecil ya Bapak Ibu. Tapi sebenarnya sebagai orang Kristen ini sangat prinsipal sekali yang kita nggak boleh langgar. Sama juga ditilang. Bapak Ibu, saya pernah kena tilang 2 kali Bapak Ibu. Tapi dua-duanya selamat. Aneh, puji Tuhan apa aneh ini ya.
Bapak Ibu, tapi saya nggak kasih duit. Dia udah ngomong-ngomong, Bu, ini mau ke kampus kan Bapak Ibu. Jadi saya awal-awal saya tuh baru belajar naik mobil setelah pulang ke Indonesia. Jadi ada jalan gitu ya, kan kalau Google Map itu lama-lama ya untuk ganti jalan. Jadi bingung, jadi saya berhenti di tengah yang ada garis tengah-tengah itu ya. Terus dipanggil sama polisinya. Oh iya Pak, maaf Pak, saya bingung ini ke kanan apa ke kiri, jadi saya di tengah gitu. Oh iya cepetin ini, segala macam pas. Aduh Pak gimana ya Pak, aduh Pak maaf Pak gitu-gitu. Terus akhirnya dia bilang, oh iya ini mesti sidang apa? Oh iya Pak tulis aja Pak, nanti saya sidang Pak gitu. Ngomong-ngomong lagi, iya Pak nanti saya sidang Pak, aduh Pak saya mau telat, tolong dong Pak, maaf ya Pak. Mungkin muka saya memelas juga kali, iya Pak maaf. Saya salah Pak, maaf Pak, saya kasih KTP, kasih semuanya. Akhirnya dia bilang, ya lain kali jangan gitu ya Bu, ya silakan. Pergi Bapak Ibu. 2 kali saya ditilang, dua kalinya dimaafkan. Cuman karena minta maaf Pak, iya Pak gak apa-apa, terus maaf Pak, maaf sekali lagi, enggak deh Pak. Bapak Ibu sebenarnya kalau kita minta maaf mungkin, saya gak bilang pasti ya Bapak Ibu. Nanti salah, mungkin saja dimaafkan Bapak Ibu. Kemudian teman saya, dia juga bilang, aku buru-buru, mungkin dia kesentil kali ya mau omongan saya. Dia pendeta juga Bapak Ibu, tapi dia bayar. Dia bilang saya kasih, berdosa Luka saya bilang. Itu integritas. Bapak Ibu dari hal yang kecil. Sama juga buat KTP, Bapak Ibu saya buat KTP, sebulan saya bolak-balik. Biarin aja, saya mah biarin. Capek, tapi saya gak mau. Dari hal yang kecil. Bapak Ibu, negara kita ini penuh dengan orang-orang pintar ya. Saya yakin semua orang itu pintar, orang yang di pemerintah itu semuanya pintar. Gak ada yang bodoh, cuman kurang berintegritas. Tidak berintegritas. Kadang-kadang kita pun orang Kristen ataupun orang yang lain juga membiarkan itu. Melakukan pembiaran dengan kita juga upah capek katanya. Upah capek. Bapak Ibu gak ada upah capek, itu pekerjaan mereka. Jadi tidak boleh berkompromi dengan hal-hal yang kecil. Kita harus punya prinsip integritas kita sebagai orang Kristen. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari dari Daniel? Yang kedua adalah memiliki ketetapan hati. Bapak Ibu, Daniel dan ketiga temannya secara konteks mereka berada dalam posisi yang baik. Waktu itu mereka itu sekitar umurnya ya kalau menurut tafsiran tuh 15 sampai 20 tahun. Masih sangat muda. Ya 15 sampai 20 tahun masih muda ya Bapak Ibu. Mereka harus belajar 3 tahun. Hidup mereka masih panjang di Babel. Kalau mereka mati, kalau mereka tolak, masa depan mereka terancam hancur. Bapak Ibu orang-orang yang dalam pembuangan waktu itu mereka harus kerja keras, mereka harus menderita. Sedangkan Daniel dan ketiga temannya cuma duduk belajar. Kasih nasihat di kerajaan. Enak hidupnya, makannya enak, tidurnya enak, pelajarannya enak, tempat tinggalnya enak. Beda jauh sama teman-temannya yang lain, sama orang Israel yang lain. Tapi dia ngambil apa Bapak Ibu langkah untuk tidak kompromi. Padahal itu bisa saja mengancam masa depan mereka. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa? Karena dia kalau kita baca ya Bapak Ibu, dia dibilang di sini bertekad. Kalau Alkitab Indonesia bilangnya bertekad. Kalau bahasa aslinya itu artinya berketetapan Bapak Ibu. Jadi sum gitu ya. Artinya apa Bapak Ibu? Dia sudah mengambil langkah terlebih dahulu, menetapkan secara sadar. Jadi dia udah punya ketetapan hati, udah ada tekad dulu Bapak Ibu. Di atas hatinya. Jadi dia bukan kompromi pas situasi itu datang. Ini sesuatu yang berbeda ya. Maksudnya berketetapan hati sebelum ada masalah, sebelum ada kejadian, dia udah ada ketetapan hatinya. Saya ini umat Allah. Umat Allah itu harus hidup seperti ini, titik. Jadi ketetapan ini tidak mengubah pilihan, tidak mengubah apa langkah yang akan dia ambil walaupun itu mengancam masa depannya. Bapak Ibu banyak sekali kita itu kurang berketetapan hati ya Bapak Ibu. Nantilah fleksibel aja fleksibel. Gitu ya. Sesuai keadaan. Ada yang boleh fleksibel tapi harus ada yang kita harus sudah punya ketetapan hati terlebih dahulu. Harus kita putuskan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Bapak Ibu tadi ya Pak Andrian sempat cerita ya Bapak Ibu saya juga.
Waktu saya pulang ke Indonesia, sebelumnya dibilang mau pulang atau enggak. Kalau ngelihat keenakan hidup ya, kenyamanan hidup di Korea tuh jauh lebih nyaman, Bapak Ibu. Saya tuh paling enggak tahan panas, ya udah di Indonesia panas, orang-orangnya kepo. Bapak Ibu, dulu saya pertama kali pulang ke Indonesia tuh saya shock batin. Semua ditanyai di bank, oh namanya ini. Saya pernah ya Bapak Ibu, kan KTP saya pendeta. Pendeta apa? Saya mikir emang wajah saya bukan perawakan pendeta apa gimana ya. Pendeta di mana? Apa? Bapak Ibu, di bank. Menurut saya itu satu kekepoan yang gak penting tapi saya jawab. Jadi awal-awal saya di Indonesia kok semuanya ditanya ya. Kok ini banget ya gitu ya Bapak Ibu, nggak nyaman Bapak Ibu. Kalau sekarang sih udah suka ngobrol sama orang Grab lah, sama orang di subway lah, kereta tiba-tiba tanya apalah, tiba-tiba tanya apa, ya udah jawabin aja. Bapak Ibu, di Korea saya jauh merasa lebih nyaman. Tapi Tuhan ingatkan saya panggilan yang Tuhan kasih. Jadi saya bilang kalau diperbolehkan saya mau pulang ke Indonesia. Karena itu walaupun saya sudah ditahbis di Korea, gereja saya kirim saya ke Indonesia. Karena saya udah punya panggilan, ketetapan hati saya sudah bertetap untuk saya pulang ke Indonesia. Dan Bapak Ibu, beberapa banyak tawaran-tawaran juga yang kadang-kadang ngegoncangin kita ya. Kadang-kadang saya hanya mengajar di satu STT yang kecil Bapak Ibu, di daerah Bandengan. Orang tanya, kok sayang banget sih mau ngajar di situ? Saya ada juga tawaran untuk ngajar di STT lain. Tapi Tuhan kasih saya hati untuk di STT yang kecil ini Bapak Ibu. Ada juga namanya Alusia, sekarang saya melayani, kemarin saya sempat tawarin sama Pak Andrian ya. Maksudnya jelasin untuk konferensi namanya Alusia, Alisiansi Indonesia bagi bangsa-bangsa. Jadi saya mengencourage gereja-gereja di Indonesia untuk kita doing mission gitu. Kita lakukan misi ke negara lain, bahwa kita ini negara yang kuat, giant, kita ini sleeping giant gitu. Jadi kita harus bangun, mau diseret kayak ditendang kayak yang penting giantnya harus bangun. Maksudnya kita nih harus bangun sebagai orang Kristen. Kita harus melakukan misi. Bapak Ibu, nggak gampang. Orang-orang yang ada di situ bukan orang yang saya kenal sama sekali. Semua orangnya saya baru kenal pertama kali, umurnya 50 tahun. Bapak Ibu gini-gini saya masih muda. Ya, saya juga orangnya introvert sekali. Susah untuk kenalan, untuk ngobrol, makanya saya kalau ditanyain orang itu agak takut gitu ya Bapak Ibu. Tapi saya perempuan satu-satunya di situ, umur 30-an sendiri, sisanya 50, 60. Gak ada yang gereja yang saya tahu. Susah sekali Bapak Ibu. Dan yang paling pentingnya gak ada duitnya Bapak Ibu. Setiap kali kita mau konferensi, setiap kali kita mau pergi, duit kita lagi, cari minta lagi, berdoa lagi. Bapak Ibu, dan apa status saya di situ? Bendahara umum. Bapak Ibu bayangkan betapa setiap hari saya bergumul, Tuhan gimana nih, kita udah di Bali konferensi duitnya masih kurang 400 juta. Ini nanti tinggal, aku yang ditinggal ini bayar hotel belum lunas. Kemarin kita konferensi di Central Park juga sama Bapak Ibu. Akhirnya ketuanya bilang, Esther majulah ke depan Esther, ayo kita ajakin ini untuk kita doa, aduh gimana ya. Bapak Ibu tiap kali saya stres karena Alusia. Kayak saya bilang Tuhan ini bener gak ya, kayaknya saya ini pelayanannya di pemuritan ini Tuhan. Saya di pemuritan ya, memuridkan anak STT, memuridkan gereja, ya bukan misi kayaknya ini. Kayak gak cocok karena saya selalu stres. Gara-gara uang dan uang. Udah semua dikasih mau berapa lagi, saya udah gak ada lagi yang mau dikorek, mau minta siapa lagi. Saya paling malu nelpon orang minta sumbangan Bapak Ibu. Di Alusia lah saya nelpon orang minta sumbangan. Bapak Ibu, kadang-kadang tapi akhirnya saya tanya Tuhan lagi bener atau enggak. Itu tadi ketetapan hati. Tuhan ingatkan doa saya dulu. Saya pernah berdoa waktu saya masih anak STT, Bapak Ibu masih muda umur belasan, mungkin sekitar 20 atau 19 tahun. Saya berdoa Tuhan Indonesia jadi negara yang mengirim misionaris ke bangsa-bangsa. Saya berketetapan hati. Jadi situasinya sekarang kurang uang, saya nggak kenal orang, saya harus minta-minta. Saya nggak malu Bapak Ibu. Malu sih sebenarnya, tapi saya tetap berketetapan hati untuk melakukannya Bapak Ibu. Karena situasi itu tidak mengubah ketetapan hati yang Tuhan sudah berikan. Begitu juga dengan Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu udah berketetapan hati untuk melayani Tuhan di gereja kita ini, apapun alasannya Bapak Ibu, mau kayaknya ini gak ada yang cocok.
Jemaat-jemaatnya kayaknya five-nya bukan five-nya aku banget ini, asik. Gak cocok kayaknya ini. Di gereja sebelah kayaknya lebih oke nih, lebih keren nih. Kayaknya gua banget nih, itu ya. Atau misalnya pelayanan, ini kayaknya timnya tuh gak seroh sama aku katanya. Beda roh katanya, gak tahu kalau di gereja tuh emang ada berapa roh ya. Katanya gak seroh sama aku nih katanya. Tapi kalau pemainnya yang lain, ini seroh, wah kayaknya tuh ketetapan hatinya berubah tergantung orang Bapak Ibu, itu bukan ketetapan hati. Jadi harus ada dulu ketetapan hatinya yang Tuhan kasih. Jadi situasi itu gak mengubah apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pilih. Itulah yang bisa kita pelajari dari Daniel. Kita harus punya dulu Bapak Ibu, bukan nanti berubah. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, apalagi yang bisa kita pelajari dari Daniel Bapak Ibu. Yang ketiga, kompromi sering sekali tampak menguntungkan. Ujilah gitu ya. Bapak Ibu kadang-kadang kompromi itu kayaknya menguntungkan ya. Saya pernah pelayanan di English Service di Korea untuk anak-anak asing. Kadang-kadang Bapak Ibu kita itu seolah-olah berkompromi supaya dia datang lagi. Ya udahlah gak apa-apa lah, dia dikasih lah jadi singer kek. Dia jadi pemain musik kek, biar dia datang lagi. Seolah-olah kadang saya tuh dikompromi padahal dia gak percaya sama Tuhan. Saya tuh dilema Bapak Ibu. Dan sepertinya dia mau. Tapi saya tetap, dan ada juga ya beberapa majelis yang bilang, yalah gak apa-apa lah. Seiring berjalannya waktu katanya. Melalui itu nanti bisa kenal Tuhan. Saya bilang, enggak. Dia belum menerima Yesus sebagai juru selamat. Di gereja main musik, WL itu bukan sekedar pinter main musik. Beda, ada rohnya. Saya gak kompromi untuk hal itu. Seolah-olah menguntungkan akan banyak jemaat yang datang ya. Bapak Ibu sering sekali dunia ini ngajarin apa? Gereja yang bertumbuh, pelayanan yang sukses. Jemaat banyak. Ya. Apalagi Bapak Ibu, persembahan banyak. Ya enggak Bapak Ibu, apalagi? Ini kayaknya megah, gedung yang megah. Bapak Ibu di Alkitab enggak pernah dituliskan seperti itu. Gereja yang bertumbuh bukan gereja yang banyak jemaatnya. Gereja yang bertumbuh bukan gereja yang suaranya wow. Saya tadi malam sambil cari-cari Bapak Ibu. Banyak juga ya yang sangat mengkritisi gereja-gereja Indonesia. Bapak Ibu pelayanan itu bukan masalah berapa banyak orangnya. Tapi apakah mereka menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran atau tidak. Dan saya gak kompromi kalau kamu terlambat. Ya 30 menit sebelum ibadah kamu gak datang, kamu gak usah naik. Saya gak kompromi Bapak Ibu. Walaupun kamu udah latihan sebelumnya, gak usah. Karena kita ada waktu doa sebelum kita ibadah. Jadi saya gak kasih dia naik. Walaupun pernah jadi masalah ya Bapak Ibu. Pasti jadi masalah. Tapi saya gak kompromi. Karena itu komitmen yang kita ambil bersama. Jadi kita harus hargai. Bapak Ibu yang terkasih, kayaknya menguntungkan. Kalau kita terima, baik juga kan? Semua orang mau pelayanan, semua orang bareng. Tapi tidak boleh kompromi untuk sesuatu yang sudah kita komitmenkan. Jadi sering tampaknya menguntungkan, jadi kita harus uji. Benar atau tidak. Yang keempat, apalagi Bapak Ibu yang bisa kita pelajari dari Daniel. Yang keempat adalah komitmen yang benar menghasilkan sikap yang benar. Bapak Ibu, apa maksudnya ini Bapak Ibu? Kalau kita lihat cerita tadi ya yang pendek itu Bapak Ibu. Daniel ngapain Bapak Ibu? Meminta izin kepada pegawai istana. Dia gak bilang begini Bapak Ibu, ini satu kebenaran. Saya ini orang Israel. Jadi saya gak mau makan, titik. Dia gak marah-marah. Dia meminta, kalau di ayat 9 ya kita baca ya 8b dan 9 itu dibilang di sana Bapak Ibu. Dibilang seperti ini. Berkatalah ini ya, berketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan tatapan raja dengan anggur yang biasa diminum. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Bapak Ibu, Daniel menjaga identitasnya, Daniel menjaga komitmennya, Daniel menjaga ketetapan hatinya dengan cara yang baik, dengan hormat.
Kadang kita, ini kok yang benar, kita ngotot Bapak Ibu. Kalau kita udah ngotot menyalahkan orang lain, sikap kita itu salah. Daniel dia meminta, dia nggak ngotot. Bapak Ibu banyak ya di gereja kadang apa yang terjadi Bapak Ibu. Ngotot. Saya juga kadang, kemarin saya sempat cerita sama salah satu hamba Tuhan orang Korea, kita ngobrol-ngobrol. Saya bilang, kadang-kadang saya tuh takut kalau khotbah. Takut apa? Saya bisa nge-grooming juga khotbah itu, nge-grooming jemaat. Supaya kasih persembahan lah, nge-grooming jemaat supaya rajin 100 hari di gereja terus lah. Ini beneran maunya Tuhan atau maunya saya? Jadi harus hati-hati dengan mimbar. Banyak juga sekarang hamba-hamba Tuhan Bapak Ibu gak berani ngomongin apa? Dosa. Ngomongnya kayaknya diperhalus gitu ya. Ngomongin perceraian, perpuluhan ya. Kayaknya diperhalus, takut, sensitif. Saya pernah jemaat saya bilang, emang mesti ya Bu Pendeta perpuluhan? Terus saya bilang, menurut Ibu, saya ini sebenarnya ya Bu, kan itu untuk Tuhan kan ya. Saya bagi katanya, dia mau ngasih untuk orang yang lain gitu ya. Maksudnya uangnya itu gak dipakai sendiri, dipakai untuk nyumbang gitu ya. Saya bilang, ya nyumbang, ucapan syukur, sumbangan, perpuluhan. Jangan dicampur-campur Bu. Tapi kalau Ibu mau coba aja, tapi malaikat bilang apa? Ujilah aku. Saya selalu bilang sama jemaat, ujilah aku. Tuhan bilang kalau kamu kasih perpuluhan, ujilah aku. Benar gak kamu kekurangan kalau kamu kasih perpuluhan? Tuhan bilang enggak. Coba aja Bu. Coba aja firman Tuhan. Uji aja Tuhan, benar atau enggak. Bapak Ibu yang terkasih, tapi ngomongnya baik. Saya gak maksa, ibu ini ya dasar gak paham firman Tuhan ya. Cobalah kamu Bible study dulu lah ibu ini. Bukan begitu Bapak Ibu. Kita juga ya kalau mau kadang-kadang kita jadi pembiaran. Kita tahu ya ada jemaat yang selingkuh, dia pernah lihat, dibiarin aja. Gak enak lah negur. Bapak Ibu gak boleh. Salah-salah. Ditegur tapi dengan cara yang baik. Didoakan, pikir dulu, ajak ngobrol, apa. Minta hikmat daripada Tuhan. Jangan lakukan pembiaran. Menegur dengan kasih. Beda Bapak Ibu, nanti jadinya pembiaran besoknya lihat lagi ya udah. Ditegur dengan kasih, dikoreksi dengan kasih. Karena menegur itu bukan mau menjatuhkan yang Bapak Ibu. Tapi kita harus bertanggung jawab dengan teguran itu, kita harus tolong. Jangan negur aja habis itu gak ditolong. Ya udah yang penting aku ngasih tahu, terserahlah. Itu juga gak boleh Bapak Ibu. Kalau kamu kasih tahu jalan bareng. Doain, kalau dia kesusahan atau mau jatuh lagi, ajak ketemu, harus usaha. Itu juga yang dilakukan Daniel, dia dengan cara yang hormat. Dia tahu ini benar, dia tahu ini bisa merusak atau bisa merugikan pegawai istana, tapi dia ngomong tetap dengan cara yang baik. Ini yang bisa kita pelajari dari Daniel. Yang kelima, Bapak Ibu, apalagi yang bisa kita pelajari Bapak Ibu? Komitmen dalam pelayanan selalu mengandung resiko, kadang mengandung resiko gitu ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat terjadi apa Bapak Ibu? Pegawainya bilang saya takut. Nanti dipecat gitu ya. Tapi akhirnya dia tetap lakukan Bapak Ibu. Karena Tuhan tolong. Daniel memperoleh dibilang apa? Kasih dari pegawai istana. Bapak Ibu ini pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu kemarin waktu zaman banjir saya sangat tepuk tangan. Saya langsung kontak salah satu teman saya pegawai gereja HKBP. Gereja HKBP mengeluarkan apa ya kayak surat terbuka bahwa mereka menolak segala jenis sumbangan dari PT dan perusahaan-perusahaan tertentu. Karena mereka melakukan apa? Eksploitasi tanah atau daerah situ. Bapak Ibu ini komitmen yang luar biasa Bapak Ibu. Karena PT-PT itu perusahaan itu memberi uang sumbangan yang sangat besar. Tapi mereka bilang kami menolak dan dikeluarkan surat secara umum. Semua orang bisa baca, semua orang bisa lihat. PT itu Bapak Ibu bisa tersinggung. Dia gak akan mau lagi datang ke gereja, mungkin aja. Dia ambil resiko. Kenapa? Karena dia tahu PT itu melakukan satu kesalahan. Walaupun itu jemaatnya, dia gak terima. Memang
mengandung resiko. Tapi apakah gereja KBP nanti hancur gara-gara dia nggak terima sumbangan dari perusahaan itu? Belum tentu. Tidak mungkin Bapak Ibu. Karena pemilik gereja siapa Bapak Ibu? Tuhan Yesus. Pemilik hidup kita siapa Bapak Ibu? Tuhan Yesus. Bukan seseorang. Jadi kita harus, walaupun ada risiko, kita harus bertahan di dalam komitmen ini. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagai orang Kristen, kita harus hidup di dalam komitmen yang benar terhadap prinsip-prinsip Kristen. Bagaimana caranya kita tahu prinsip-prinsip Kristen? Baca Alkitab. Walaupun bukunya Aureli itu lagi, saya coba baca ya Bapak Ibu. Saya coba Aureli tentang itu, iya apa ya, 200 halaman ya Bapak Ibu, panjang bener. Ya Bapak Ibu, saya baca sampai mungkin 10 sampai 11, sampai dia udah ketemu sama udah pacar keberapa, udah nikah lah sampai yang situ Bapak Ibu. Terus saya mikir, aduh ya udahlah ya, emang saya baca Alkitab aja lah. Balik lagi baca Alkitab Bapak Ibu. Bukan gak penting baca-baca yang lain, penting. Tapi kalau kita bisa baca buku itu, kenapa kita gak bisa baca Alkitab? Itu maksud saya. Kalau kita bisa baca buku-buku ekonomi, kenapa kita gak bisa baca Alkitab? Kalau kita bisa baca koran, kenapa kita gak bisa baca Alkitab? Bapak Ibu penasaran gak sih gimana sih prinsip berbisnis yang benar? Bagaimana sih cara mengajar anak yang benar? Bagaimana sih cara berkomunitas yang benar, bagaimana sih cara berpolitik yang benar, bagaimana sih ilmu sosial yang benar. Bapak Ibu semua ada di Alkitab, diatur di Alkitab, jelas. Baca, pelajari, apa sih prinsip kekristenan tentang bisnis. Apa sih, jangan baca dari buku orang ya Bapak Ibu, itu tafsiran namanya. Baca dulu dari Alkitab, kita butuh tokoh-tokoh tapi yang baik, tokoh-tokoh yang udah lama belajar Alkitab untuk jadi referensi kita. Semuanya ada. Untuk kita punya prinsip yang bisa kita pegang yang menjadi ketetapan hati kita. Di gereja juga bagaimana hidup bergereja, apa itu gereja, apa itu jemaat, apa itu umat. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jadi bagaimana kita bisa hidup tanpa kompromi. Yang pertama Bapak Ibu, kita harus jaga identitas, bukan kenyamanan. Identitas kita sebagai umat Allah. Identitas kita sebagai anak Allah. Jangan karena kata orang, kamu nih letoy. Oh aku letoy. Kata orang, kamu nih bawel. Jadi aku bawel. Kamu nih gak bisa, aku gak bisa. Enggak Bapak Ibu. Jangan dengar kata orang, dengar kata Tuhan. Kamu berharga. Kamu diciptakan baik, masa depanmu penuh harapan. Jangan dengar kata dunia, jangan dengar kata tetangga. Anak-anak muda jangan dengar kata mama papamu juga kalau kamu dibilang, alah kau dari kecil emang penyakitan ini. Kalau kayak gitu jangan. Ya, kata Tuhan, apa kata Tuhan? Kadang-kadang omongan orang tua itu bisa membentuk karakter anak ya. Kemarin saya 3 hari ada festival youth di Citra Kasih, Bapak Ibu. Banyak anak-anak yang suicide, mereka cerita, jadi setelah itu kita kumpulin anak-anak zaman sekarang. Saya bilang, kamu tuh anaknya Tuhan. Kamu lahir berharga, kamu diciptakan baik. Identitas kita gak boleh lepas. Yang kedua Bapak Ibu, tetapkan komitmen sebelum pencobaan datang. Jadi apa? Prinsip itu kita harus tahu dulu, harus kita tetapkan prinsipnya. Jangan bergerak, goyang karena keadaan. Yang ketiga, bersikap tegas dengan cara yang bijaksana dan penuh kasih. Tadi Bapak Ibu, enggak, iya. Jikalau ya katakan ya, jikalau tidak, katakan tidak. Yang lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Enggak ada abu-abu di kekristenan Bapak Ibu. Hitam-hitam, putih-putih. Kita harus tegas, tapi dengan cara yang bijaksana, dengan penuh kasih. Dan yang terakhir, percaya bahwa Allah bekerja melalui ketaatan. Bapak Ibu, kitab Daniel yang pertama inilah kunci keberhasilan Daniel dan kawan-kawan. Bapak Ibu, ketika dia memegang prinsip, inti kitab Daniel itu adalah Daniel pasal pertama. Lanjutannya itu adalah hasil dari ketaatan di pasal pertama. Hasil dari komitmen di pasal pertama. Bapak Ibu percayalah kalau kita taat sama Tuhan, kita percaya sama firman Tuhan, Tuhan akan bekerja dan Tuhan sedang bekerja. Hidup kita masih panjang Bapak Ibu, jangan lihat hari ini.
Lihat Tuhan. Tuhan masih terus bekerja. Kalau murid-muridnya Tuhan Yesus cuma lihat Yesus mati di kayu salib, Bapak Ibu. Gak ada kekristenan sekarang. Karena Yesus gak sampai mati, tapi dia bangkit dan dia kirim Roh Kudus. Belum selesai pekerjaan Tuhan pada kematiannya. Jadi sekarang pun kita belum selesai. Bapak Ibu sekarang belum selesai. Tuhan terus bekerja di dalam hidup Bapak Ibu. Hiduplah di dalam ketaatan dan iman kepada Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami memuji Engkau Tuhan, Allah yang maha besar, Allah yang senantiasa bersama dengan kami, Allah yang mengasihi kami, Allah yang menyayangi kami. Kami bersyukur Tuhan Engkau telah memberikan kami identitas yang baru. Identitas menjadi anak-anak Allah, anak-anak kerajaan-Mu. Tuhan berikan kami iman untuk sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan menciptakan kami baik. Dan Tuhan menciptakan kami dengan tujuan tertentu, tujuan yang baik ada di gereja ini, ada di rumah kami dan ada di kantor kami. Tuhan jangan biarkan omongan dunia, omongan tetangga, omongan siapapun Tuhan menggoyahkan iman kami. Kami mau mendengar suara Roh Kudus yang setiap hari memimpin kami, yang setiap hari rindu berbicara mengarahkan kami. Kami mau membuka hati dan pikiran kami kepadamu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Tuntunlah setiap langkah kami Tuhan. Kami mau berketetapan hati untuk kami mau hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu. Kami tidak mau kompromi dengan apapun yang menjauhkan kami dari Tuhan. Kami tidak mau berkompromi dengan apapun. Walaupun itu kelihatannya menguntungkan kami. Tapi ketika itu menjauhkan kami daripada komunitas. Itu menjauhkan kami daripada Tuhan. Kami mau tolak. Oh Tuhan berikan kami kekuatan, kemampuan. Untuk kami bisa berkata tidak kepada sesuatu yang tidak menyukakan hati-Mu. Ini setiap kami ya Tuhan, kami mau hidup di dalam ketaatan. Tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih kepada Ibu Pendeta Esther Tampu Bolon untuk pelayanannya pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan, siapa yang terberkati Bapak Ibu Saudara? Yes. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita saat ini. Mari kita siapkan persembahan kita. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan melalui amplop yang sudah dibagikan maupun melalui QR yang ada di depan bangku Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita memberi, mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Biar setiap kami terus memegang komitmen kami di dalam Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki hari ini. Biar persembahan kami hari ini menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap kami yang memberi maupun setiap kami yang mengelolanya. Dengan penuh sukacita kami siap memberi di dalam nama Yesus. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sambil memberi kita akan menyaksikan video tulisan kesaksian berikut ini.
Iya, haleluya. Puji Tuhan, ya. Kita bersyukur itu tadi adalah tulisan-tulisan kesaksian dari rekan-rekan kita. Dan biarlah itu jadi berkat buat kita semua. Jadi tunggu tulisan kesaksian dari Bapak Ibu, saudaraku yang lainnya ya. Supaya bisa berbagi berkat juga buat yang lain. Ya, saya ucapkan terima kasih buat Ibu Pendeta Esther yang sampaikan firman Tuhan yang luar biasa ya. Tentu ini firman yang sangat tajam ya. Dan memang ini hanya bisa diterima untuk orang-orang yang benar-benar taat melakukannya. Ya, ada satu statement yang bagus bagaimana kita kalau ingin lihat Tuhan bekerja dalam hidup kita, ya mulailah dari ketaatan. Ya, dari ketaatan yang kecil, ya Tuhan akan bekerja dan terus bekerja. Dan itu menjadi satu semangat buat kita ya, bahwa kekristenan kita itu harus terus berjalan ya. Jangan kita ngelihat firman yang kayak begini terus kemudian kita mulai mikir, aduh gua nyesel jadi Kristen. Jangan sampai begitu ya. Kita harus terus semangat dengan kita percaya bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan buat kita ya. Dan memang kita tahu bahwa tanpa disadari dengan Tuhan memberikan hukum yang baru itu justru menjadi satu handicap buat kita, jadi satu tantangan buat kita ya. Dan ini menjadi satu pesan penting buat kita supaya kita semua terus semangat ya. Dengan kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan yang mampukan. Memang kalau kita melakukan firman dengan kekuatan kita, nggak akan ada yang bisa ya. Nggak akan ada yang bisa, tapi bersama Tuhan pasti bisa. Amin. Kasih tahu sebelah kiri kanannya, bersama Tuhan pasti bisa ya, pasti bisa. Asal bersama Tuhan ya. Karena memang kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Jadi jangan sampai kita jadi Kristen yang yang munafik atau yang fanatik gak jelas ya. Kita mau jadi orang Kristen yang benar-benar jelas sesuai dengan firman. Dan itu memang butuh satu perjuangan ya. Oke, Bapak Ibu saudara sekalian, jangan lupa terus visit website dari Gereja Kos Bogor dan juga media sosial yang lainnya, baik Instagram maupun juga Facebook, untuk bisa mendapatkan warta gereja, kemudian materi bahan saat teduh setiap hari, dan juga info-info penting pengumuman lainnya. Dan biarlah Bapak Ibu bisa terus makan makanan rohani, baik dari artikel-artikel yang ada di dalam website itu maupun juga di dalam media sosial, supaya rohani kita bisa terus bertumbuh ya, makin dewasa, sehingga kita bisa terus menghidupi firman Tuhan ya. Jangan sampai kita membaca firman Tuhan terus kita jadi putus asa ya, jangan sampai. Itu jangan sampai. Kita harus baca firman Tuhan, justru kita makin semangat karena kita bisa menghidupinya step by step ya. Dan itu tentu harus didukung dengan makanan rohani yang cukup, Bapak Ibu. Makanya jangan sampai udah makanan rohani udah banyak ya, ada surga pos, ada materi saat teduh, kemudian ada 4M ya. Biarlah kita semua bisa makin kenyang sehingga kita makin semangat untuk membaca firman ya. Haleluya. Dan Bapak Ibu sekalian, ikuti juga Bible Study setiap hari Rabu. Ya, seperti tadi Ibu Esther sudah sindir kita, kalau mau kita punya makanan rohani yang cukup dan bisa mengenyangkan rohani kita supaya kita kuat menghidupi firman, karena menghidupi firman itu gak gampang, perlu Bible Study ya, supaya kita diperingatkan terus. Setiap hari Rabu jam 7 malam via Zoom ya. Sangat menarik topiknya dan bahannya juga lebih pedas dibandingkan yang di mimbar ini. Ya. Tapi biar itu menjadi satu semangat buat kita. Amin. 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 Nah, gitu dong. Jangan amin makin lemes. Harus makin semangat ya. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, ibadah kita minggu depan jam 10 pagi dimulai, dan kita akan punya topik yang baru berikutnya di minggu depan untuk kita sama-sama terus berjalan makin hari makin luar biasa bersama dengan Tuhan. Haleluya. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan
naikkan pujian ini sekali Yesus selamanya Yesus. Ya, pujiannya ini banget ya. Kuat banget pesannya ya. Pokoknya kita nggak boleh meleng ya. Kayak kuda itu udah pakai kacamata kuda. Larinya jalannya hanya bisa lihat lurus doang, nggak bisa lihat kiri kanan lagi. Ya, sekali Yesus selamanya Yesus, luar biasa. Mari naikkan pujian sama-sama. Sekali Yesus selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Amin. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya, sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya, sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajar kami untuk terus komitmen Tuhan. Supaya kami bisa terus menghindari kompromi dengan dunia ini Tuhan. Karena kami tahu dunia ini sudah jatuh dalam ajaran-ajaran antikris. Oleh karena itu kami tidak sepatutnya Tuhan mengikuti ajaran dunia ini lagi. Kami mau mengikuti ajaran-ajaran Kristus sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah ini menjadi komitmen kami Tuhan. Sejak hari ini sampai selamanya Bapa. Seperti firman-Mu sampaikan kepada kami, Engkau akan bekerja dengan luar biasa pada setiap kami Tuhan. Saat kami membangun ketaatan kami, mulai dari hal yang kecil, kami percaya disitulah Tuhan Engkau memberkati setiap kami dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan kehidupan kami dalam tangan-Mu, kehidupan keluarga kami, rumah tangga kami Tuhan. Anak-anak kami Bapa, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau selalu ada bersama kami Tuhan. Bahkan Engkau memelihara seisi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan juga pekerjaan kami dalam tangan-Mu, profesi kami, bidang usaha kami Tuhan, bisnis kami. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan menjadi sumber berkat kami satu-satunya. Engkau juga Tuhan yang memberikan kekuatan untuk kami bisa mengelola berkat-berkat-Mu ini dengan sebaik-baiknya, dengan sesungguh-sungguh hati kami Tuhan. Karena kami mau sungguh-sungguh menyenangkan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah beri kami terus Tuhan kekuatan untuk kami bisa membangunnya lebih baik lagi Tuhan. Seperti yang Engkau kehendaki Bapa. Beri kami juga hati untuk kami bisa mengembalikan apa yang kami terima dari Engkau Tuhan. Untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan juga pelayanan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sekecil apapun yang kami ambil pelayanan kami di tempat ini. Maupun di tempat di mana kami berada Tuhan. Kami percaya Engkau memperhitungkannya. Dan Engkau tidak pernah berhutang atas kami Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan. Engkau menyertai kami orang-orang yang bersungguh-sungguh hati melayani-Mu Tuhan. Untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan juga Tuhan. Untuk kota kami Bogor dalam tangan-Mu dan bangsa kami Indonesia. Kami percaya Kau sudah memberikan pemerintahan yang terbaik. Yang membangun kota kami dan membangun bangsa kami menjadi lebih luar biasa lagi. Lebih maju dan lebih diberkati Tuhan dengan luar biasa. Karena ada banyak umat-Mu Tuhan di kota ini maupun di bangsa kami Indonesia yang terus berdoa bagi kota dan bangsa kami Tuhan. Untuk Engkau nyatakan berkat-Mu dengan luar biasa. Dan kami akan melihat Indonesia juga akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk semuanya ini dan sebelum kami tinggalkan tempat ini,
Kami siapkan hati kami Tuhan untuk menerima berkat yang daripada-Mu Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita untuk terima berkat yang dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang penuh kasih sayang, yang telah memberikan damai sejahteranya dan sukacita yang melimpah-limpah, yang melampaui segala akal dan pikiran kita. Terimalah juga berkat dari Allah Anak di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang telah mati dan telah bangkit, bahkan telah memberikan kehidupan yang kekal bagi kita sampai selama-lamanya. Terima juga berkat dari Allah Roh Kudus yang selalu diam dalam hidup kita, yang selalu mengajar kita, mendidik kita, bahkan menolong kita terus untuk tinggal dalam panggilan Tuhan. Biar kita semua mengerjakan pelayanan panggilan Tuhan ini dengan setia sampai akhir hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, yang percaya dan sudah terima berkat ini, sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sampai bertemu lagi di ibadah kita minggu depan. Dan Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Happy Sunday. God bless you.